Oke, selamat malam ya. Nah, untuk hari ini kemarin sesuai permintaan kalian katanya Pak, tolong coba yang apa itu namanya? Premium. Nah, ini saya contohkan yang premium ya. Saya pakai bahasa Inggris ya, in English ya. Di sini ada perusahaan namanya Fairfield. Dia memiliki kepemilikan sebesar 90%. Ya. Di Weber Company. Jadi Weber Company ini adalah anak perusahaan dari Fairfield ya. Tanggal 1 Januari 2015, Weber ini menerbitkan bonds sebesar atau selama 5 tahun jatuh temponya dengan bunga sebesar 10%. Par value-nya 850, diterbitkan dengan 105. Nah, kalian harus hati-hati, 105 ini artinya bukan 105 apa gitu ya. Jadi maksudnya adalah gini, si Weber menerbitkan dengan harga 105%. Ya, jadi 105 ini sama dengan 105%. Gitu ya. Bunga dibayarkan semi-annually setiap Juni 30 dan Desember 31. Dan tanggal 1 Januari yang sama, ketika Weber menerbitkan ini bonds, si Fairfield membeli 510 ya. Jadi dari 850 dia beli 510-nya, dia beli dengan harga 110. Nah, kembali lagi 110 itu sama dengan 110% gitu ya maksudnya ya. Jadi 110 itu ya sama dengan 110%. Bad Company ya. Kedua perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi diskon ataupun premium. Nah, kita nggak tahu nih hasilnya diskon atau premium. Oke, dari transaksi ini kita diminta buatlah jurnal eliminasi dan jurnal transaksi ya, termasuk transaksi ya. Nah, saya tambahin make entry and elimination. Entry untuk tahun 2015 ya. Jadi kita buat semua jurnal untuk tahun 2015. Nanggung. Oke. Yang pertama, kita akan mencatat transaksi dari tanggal 1 Januari sampai dengan Desember 31 ya. Kita catat semuanya dulu. Nah, di sini ada dari sisi Fairfield, di sini ada sisi dari Weber. Nah, kalian tidak usah terlalu mempedulikan yang 90% ini ya. Ini kan belinya dari kapan nggak tahu ya, terserah dia lah. Kita fokusnya yang ke bawah ini aja, ya, yang setelah atau pada saat penerbitan bonds tersebut. Ya. Pertama, tanggal 1 Januari dulu ya, untuk tanggal 1 Januari. Dari sisi Fairfield, dia melakukan pembelian, ya berarti kalian catat pembelian bondsnya ya, atau pembelian surat utangnya. Berarti investasi pada obligasi ya kemarin ya, saya lupa. Kreditnya adalah uang kas. Angkanya apakah langsung 510? Ya jangan. Tadi kan saya bilang harga belinya itu si Fairfield ya. Fairfield membeli dengan harga 110. Maksudnya apa? Berarti dia beli harganya 110% gitu atau lebih tinggi lah ya. 110% kalian kalikan dengan 510. Nah, itu caranya ya. Jadi persenan itu dipakai untuk menghitung berapa harganya gitu. Jadi kalian jangan pakai angka 510. Kalau pakai angka 510 ya pasti salah. 510 itu kan harga parnya ya.
Nah, tinggal kalian kalikan, dapat 560.000 gitu ya. Nah, 560.000. Jadi uang kasnya pun sama 560.000. Bagaimana dari sisi Weber? Nah, sisi Weber kan karena dia yang penerbit, berarti dia memperoleh kas. Lalu ada yang namanya surat utangnya atau obligasi. Nah, obligasinya dicatat sebesar berapa? Sebesar harga paknya 850. Nah, kasnya berapa? Kasnya itu kita hitung. Jadi untuk mendapatkan nilai kas, ya sama dengan yang sebelah ya, Fairfield. Fairfield kan dikali 110%. Sementara kalau si Weber menjual dengan harga 105. Berarti kalian masukin 105%, kalian kalikan dengan harga 850. Loh, kok nggak pakai 510 gitu? Kenapa nggak pakai 510? Ya karena kan ingat, 510-nya dibeli Fairfield, betul, tapi sisanya masa nggak dibeli orang lain? Nah, pasti kan ada pembelinya dong ya. Makanya kalian tetap gunakan angka 850. Kasnya di sini saya dapat sebesar 892.500. Nah, karena kondisinya kasnya lebih besar, maka dapatnya premium. Premium atas obligasi. Nah, ya, sebesar selisihnya, maaf, sebesar selisihnya 42.500. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kondisinya premium karena harganya lebih mahal. Harga jualnya lebih mahal. Oke, itu untuk 1 Januari 2015. 1 Januari jurnalnya beda-beda tipis ya. Oke, next. Kita lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 30 Juni ya. 30 Juni 2015, apa yang terjadi dari sisi Fairfield? Ya, dia terima bunga. Kas, debit, kreditnya pendapatan bunga gitu ya. Nah, angkanya berapa? Angkanya dari nilai parnya 510, kalian kalikan suku bunganya 10% ya di atas, kalian kalikan lagi dengan 6/12, karena pembayarannya semi annually, setahun 2 kali, gitu ya. Jadi tinggal dapat 25.500. Ya. Jadi si Fairfield dapat 25.500. Nah, sementara dari sisi Weber gimana? Sisi Weber sekarang dia yang bayar, ya. Jadi debitnya bukan bunga, kreditnya kas. Cara ngitungnya ya sama persis seperti si Fairfield ya, cuma angkanya beda. Dia dari pakai 850 dari keseluruhan. Dari keseluruhan saham yang saham obligasi yang dia keluarkan dikalikan 10%, dikalikan 6/12 juga. Beban bunganya berarti 42.500. Nah, apakah sudah selesai ketika hanya terima bunga saja? Ya enggak. Jangan lupa kita lakukan yang namanya amortisasi. Nah, dari dua sisi, Fairfield dan Weber. Kalau dari sisi Fairfield, ingat dia hanya dia mengamortisasi investasinya karena ini kondisinya, lihat ya, nilai parnya itu 510.
Sementara kalian catat investasinya itu sebesar 560. Berarti kan investasinya kelebihan. Tujuan kita amortisasi kan mau kita ubah dari 560 menjadi 510. Berarti nilai obligasinya kita potong. Ya, kita kurangkan. Berarti kreditnya pasti investasi pada obligasi. Pasti lawannya apa? Ya pendapatan bunga. Nah, sekarang kita mau hitung berapa nilai amortisasinya. Selisih antara 510, ya, 560, kalian kurangkan dengan 510 dulu. Hasilnya kan 50.000 ya. Kalian bagi dengan umurnya, yaitu sisanya, umurnya karena tanggalnya sama ya. Tanggal penerbitannya 1 Januari, tanggal belinya juga 1 Januari, dan diterbitkan 5 tahun, ya berarti kalian di sini bagi 5. Tapi jangan lupa, 5-nya setelah kalian bagi 5, kalian kalikan lagi dengan 6/12. Karena kan kita mau hitung hanya 6 bulannya saja. Ya. Jadi 50.000 bagi 5, 10.000, 10.000 bagi 2, 5.000. Gaya kumon. Ya. Nah, dari sisi Weber yang punya obligasi, nah yang kalian potong premiumnya ya. Jadi premiumnya awalnya di debit, sekarang kalian mau potong, ya berarti didebitkan. Debitnya adalah premium atas obligasi, kreditnya ya beban bunga. Nah, cara-carinya, kalian tinggal lihat premiumnya aja. Premiumnya 42.500. Kalian bagi dengan 5 dulu, baru kalian kali dengan 6/12. Jadi caranya hampir sama ya. Cuma bedanya angkanya aja yang diambil beda. Satunya 560 dikurangi 510. Ya, 560 itu harga belinya dikurangi dengan nilai parnya 510. Kalau dari Weber kan udah ketahuan ya, obligasinya 42.500. Tinggal kalian bagi 5, kalian bagi 2 lagi. 4.250. Nah, iya, 4.250. Nah, Juni 30 ini semua ya. Lalu tanggal berapa lagi? Ya, Desember. Di bulan Desember sama persis. Di bulan Desember secara hitungan, secara jurnal semuanya sama persis. Ya. Persis kok. Nah, sama persis. Jadi saya hanya mengcopy paste, tidak saya ketik lagi ya, sama persis. Nah, ini transaksi selama 2015. Transaksi yang terjadi selama 2015. Nah, sekarang kita mau masuk eliminasi. Nah, untuk eliminasi 2015, ingat sebelum kalian masuk eliminasinya, kalian harus hitung yang kemarin tuh, ada gambar. Ya. Mulai kalian membandingkan antara harga beli dengan nilai par, kalian bandingkan dengan harga terbit. Harga belinya tadi sudah kita hitung 560.000 ya. Dari ini nih, 110% dikalikan 510. Nilai parnya kita masukkan par yang dibeli oleh si Farfield atau parent, 510. Nah, harga terbitnya. Apakah harga terbitnya pakai angka 892.500 ini? Ya, kalau kalian pilih jawaban ini, salah. Ya. Kenapa salah? Karena nggak match. Kasarannya gini. Ini kan 892.500 itu angkanya kalian dapat dari nilai par 850. Ya,
kalian pakai angka itu. Sementara di sini kan kalian nilai parnya 510. Berarti kalian tidak boleh pakai angka 510 ini. Pakai angka 850 ini, tidak boleh pakai angka 892 ini. Jadi tugas kita cari berapa harga terbit dari yang nilai parnya 510. Ya udah, cara mudahnya seperti ini. Harga terbitnya 105% kan ya? Tadi. Nih, 105%. Tinggal kalian kalikan saja dengan 510. Nah, kenapa saya berani seperti ini ya? Karena kebetulan antara harga terbit dengan tanggal terbit dengan tanggal pembeliannya itu sama. Bedakan dengan kalian yang kemarin latihan, itu tanggal terbitnya kapan, tanggal belinya kapan gitu kan, beda setahun gitu ya. Makanya saya nggak berani pakai cara yang ini. Tapi kalau harga terbitnya, kalau tanggal terbitnya sama, tanggal pembeliannya sama, saya berani caranya seperti ini gitu ya. Tinggal kalian kalikan saja dengan harga terbitnya berapa? Harga terbitnya 105% gitu loh ya. Dapat 53.500, 3.500. Nah, sekarang kita tentukan dari sisi pembeli sama penjual untung atau rugi. Dari sisi pembeli, karena harga belinya lebih tinggi, berarti di sini dia rugi sebesar 50.000. Dari sisi penjual dia untung sebesar 25.500. Nah, ya. Ini kalau kemarin saya caranya beda ya karena harga terbit dengan harga belinya beda gitu loh ya. Tapi secara konsep sama. Oke, sekarang kita jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi yang pertama, itu kita akui rugi dan keuntungannya. Jadi kita akui rugi dulu dari sisi pembeli, berarti kerugian atas obligasi. Kreditnya adalah investasi dalam obligasi sebesar 50.000. Nah, yang kedua kita catat keuntungannya. Karena ini untung, berarti premium atas obligasi, kreditnya keuntungan atas obligasi. 25.500. Oke, berikutnya kita hapus nilai obligasi dan investasinya. Debitnya adalah obligasi, kreditnya adalah investasi atas obligasi. Sebesar berapa? Ya, sebesar nilai parnya, 510 dan 510. Hapus apa lagi? Hapus bunganya. Berarti pendapatan bunga kalian kreditkan beban bunga. Nah, angkanya berapa? Angkanya tinggal kalian lihat aja pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya setiap 6 bulan 5.000. Kan kalian eliminasi 2015. Setahun 2 kali. Karena setahun 2 kali ya berarti kalian totalkan nih 5.000 tambah 5.000 sama dengan 10.000. Ya. Jadi kalian masukin di sini 10.000. 5.000 tambah 5.000. Nah, lalu kalian eliminasi apa lagi? Ini nih, eliminasi ini nih. Yang amortisasi, maaf, bunganya 25.500 ya. Maaf, saya ganti salah. 25.500. Kalau saya lihatnya 5.000. Nah, hasilnya 51.000 dan 51.000. Oh, maaf ya, salah lihat. Lalu yang kita eliminasi berikutnya adalah ini ya, yang 5.000 amortisasi. Yang debitnya pendapatan bunga, kreditnya investasi pada obligasi. Angkanya sama,
5.000 kan buat 6 bulan. Karena kita eliminasinya setahun, berarti kalian totalkan semuanya sama dengan 10.000. Ya. Jadi jurnalnya investasi pada obligasi, kreditnya pendapatan bunga sebesar 10.000 tadi ya. Ini 5.000 tambah 2. 5.000 tambah 5.000. Lalu eliminasi berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, nih, mengeliminasi amortisasi terhadap premiumnya. Ya. Jadi jurnalnya saya balik, debitnya beban bunga, kreditnya premium atas obligasi. Angkanya 6 bulan 4.250. Ya, berarti kalau setahun 8.500 ya. Ya. Jadi 4.250 ditambah 4.250. Nah, kalau kalian punya pemikiran seperti ini salah. Kenapa salah? Karena ingat, amortisasi 4.250 ini kan diambil dari ini ya, dari selisih antara 892.500 dengan 850. Yang notabene ini merupakan par dari 850. Sementara kalau kita kan enggak. Kita kan ngambil nilai parnya 510. Ya. Nah, terus diapain dong, Pak? Ya udah, kalau kalian mau mudah, kalian nggak mau pikir aneh-aneh, ya gampang aja. Tinggal dikali hasil bagi antara 510. 510 itu par yang kalian beli dibagi dengan keseluruhan par 850. Itu kalau nggak salah sama dengan 60%. Jadi 8.500 kalian kalikan dengan 60%. Bahasa kasarnya, kalian itu memiliki bonds-nya si Weber ini sebanyak 60% loh. Nah, gitu loh. Makanya saya kalikan dengan 60% aja. Sama dengan berapa nih kita hitung? 8,5 kali 5.100. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih berarti nih jurnal eliminasinya ya. Jadi jurnal eliminasinya sudah selesai berdasarkan soal di atas gitu ya. Nah, nanti karena sudah selesai ya, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, kalian kerjakan, coba kalian kerjakan, ya semoga sih bisa ya. Saya kasih 2 soal, baik yang diskon maupun yang premium, gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih.